Banjir di Karawang, Jawa Barat masih merendam ratusan rumah hingga kedalaman 2 meter. Ribuan warga terdampak masih harus mengungsi. Memasuki hari ketiga banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, permukiman warga masih terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Mulai dari yang terendah sekitar 50 cm hingga 2 meter. Terdapat 10.000 jiwa terdampak banjir di Karawang. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan makanan siap santap, obat-obatan, serta kebutuhan pakaian bersih. Sekarang tuh udah mulai surut, cuma surutnya ini kan agak lambat ya. Paling semalam saya perhatikan itu 40 cm surutnya itu butuh waktu sekitar 4 jam. Karena memang kan ini kan ada dua arus ya. Jadi himpitan sungai dari Citarum sama Cibeet, sehingga semalam itu kan debitnya itu kan Cibeet kan udah mulai turun ya, sementara Citarum itu makin naik, sehingga ya arus dari Cibeet agak tersendat oleh Citarum. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Karawang, Jawa Barat, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Adi Wahadi di sana. Adi, selamat siang, ini banjir meluas. Lalu bagaimana kondisinya? Apakah sudah mulai surut dan berapa ketinggiannya? Reja dan juga saudara, pantauan terkini banjir yang merendam wilayah sejumlah desa di wilayah Kecamatan Teluk Jambe Barat ini sebenarnya sudah mulai berangsur surut. Namun demikian masih ada salah satu desa yang cukup masih tinggi kondisi banjirnya dan ini menjadi lokasi yang terparah, yakni di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat dengan kondisi ketinggian air yang saat ini merendam mulai dari 50 cm hingga 2 meter, dan lokasi 2 meter ini terjadi di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan sebagian rumahnya, dan saat ini mereka warga yang memiliki rumah di kawasan tersebut mengungsi ke sejumlah tempat aman. Berdasarkan data yang kami terima dari pemerintah Desa Karangligar, untuk wilayahnya saat ini ada sekitar 2.560 jiwa yang saat ini masih bertahan di tempat pengungsian, mengingat kondisi banjir yang saat ini masih cukup dalam sehingga warga dalam 3 hari ini masih bertahan di pengungsian. Ada sejumlah tempat pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Karawang melalui BPBD dan Dinas Sosial, yakni di tempat saya melaporkan ini adalah posko yang disiagakan atau disiapkan oleh BPBD bersama pemerintah desa, kemudian juga ada juga aula desa dan sejumlah masjid. Namun banyaknya korban banjir di desa ini membuat beberapa tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah desa dan BPBD dan Dinas Sosial ini tidak mencukupi dan membludak. Oleh karena itu banyak warga diantaranya yang berinisiatif mencari alternatif pengungsian lain seperti di rumah-rumah saudara. Kemudian ada juga bagi mereka yang memiliki uang berlebih, mereka bisa menyewa rumah atau mengontrak. Pasalnya berdasarkan pengalaman mereka pada banjir-banjir sebelumnya, banjir di Desa Karangligar ini tidak akan surut dalam 2 atau 3 hari. Di beberapa titik misalnya di wilayah Dusun Kampek, banjir yang di lokasi ini terjadi bisa berhari-hari, bahkan bisa mencapai 2 minggu. Oleh karena itu mereka berinisiatif selama banjir ini masih berlangsung, mereka memilih mengungsi ke sejumlah tempat atau mengontrak rumah agar kemudian mereka bisa nyaman sambil menunggu kondisi banjir ini cepat surut. Sejumlah bantuan makanan siap saji serta alat kebersihan dan air bersih ini menjadi salah satu kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan para korban banjir, mengingat hampir satu desa ini terendam banjir sehingga sumber-sumber air bersih, kemudian mereka juga tidak bisa melakukan aktivitas masak-memasak untuk berbuka dan bersahur karena kondisi tadi, kondisi rumah-rumah mereka yang masih terendam. Sebenarnya Dinas Sosial dan sejumlah lembaga relawan lainnya kerap kali melakukan suplai bantuan makanan siap santap untuk para korban banjir ini. Namun tadi jumlah pengungsi atau korban banjir yang cukup banyak ini membuat bantuan tersebut kadang tidak merata. Ada beberapa warga yang mengeluhkan masih belum mendapatkan bantuan. Padahal berdasarkan wawancara kami dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Sosial, pemerintah desa, mereka terus melakukan suplai bantuan makanan, baik bahan makanannya maupun makanan cepat sajinya. Namun itu ada warga yang juga tidak sampai kebagian karena banyaknya korban jiwa. Berdasarkan informasi dari pihak
pengelola PJT atau informasi dari pemantau Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang menjadi salah satu penyebab banjir di lokasi ini. Saat ini kondisi air Citarum posisinya masih pada status siaga. Sementara untuk Sungai Cibeet sudah turun. Namun demikian, karena kondisi Citarum yang masih cukup tinggi sehingga banjir ini belum bisa surut total. Dan imbasnya warga masih harus bertahan di pengungsian. Reza. Baik, terima kasih Adi Wahadi bahwa ini bantuan makanan siap saji, terus alat kebersihan juga sangat dibutuhkan. Selain itu juga bantuan yang telah diterima oleh para pengungsi, makanan dan juga bahan makanan sendiri yang walaupun memang tidak banyak warga yang juga mendapatkan makanan tersebut. Kami berharap juga distribusi untuk bantuan terhadap korban banjir juga bisa merata di sana. Terima kasih Adi Wahadi, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat.